Yes. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita nih. Yuk sebelum mulai ibadahnya, kita saat teduh dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Kerja Buat Tuhan. Pada tahu kan ya? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kerja buat Tuhan, selalu manisik, lihat pikul salib, selalu manisik. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang nih. Dipanggil Tuhan, selalu manisik. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, kata Tuhan selalu manisik. Nah teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami siap memulai ibadah. Tuhan Yesus, tuntun kami supaya mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah sekarang teman-teman kita mau nyanyi Cintakan Yesus. Cintakan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan membaca Mazmur. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, buka dari Mazmur 33 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Saya ulangi kembali, Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Kalau sudah ketemu, yuk kita baca sama-sama. Mulai dari perikopnya ya. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah pembacaan Mazmur. Sekarang Alkitabnya boleh disimpan. Kita akan menyanyikan lagu Allah Adalah Kasih. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja.
Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik boleh duduk dulu dengan rapi dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pernyataan-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berarti Kak Evan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita mau buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut 1 ayat 1 sampai ke 14. Kalau sudah, kita baca secara bersama-sama ya. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya.
Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa yang kalau liburan suka pulang kampung? Pasti ada ya adik-adik yang pulang kampung. Nah, kakak juga seneng banget pulang kampung. Karena di kampung kita bisa ketemu dengan oma, dengan opa, ataupun keluarga yang lainnya. Terus, di kampung kita juga bisa ngeliat pemandangan yang indah banget. Pokoknya enak deh kalau liburan bisa pulang kampung. Nah, tapi adik-adik, berbeda dengan Ibu Naomi yang pulang kampung nih. Ibu Naomi pulang kampung bersama dengan satu orang menantunya, dan mereka sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Memangnya apa yang terjadi ya dengan Ibu Naomi? Nah, dengan alat ini, kakak akan membawa kalian ke zaman Rut dan Ibu Naomi. Nah, adik-adik, kita sudah sampai nih di zaman Rut dan Naomi. Adik-adik, kira-kira apa yang sedang terjadi ya? Kenapa semua orang bersedih? Halo teman-teman. Apakah adik-adik mendengar ada suara? Aku akan menceritakan apa yang terjadi pada Rut dan Naomi. Baiklah adik-adik, mari kita dengarkan kisah tentang Rut dan Naomi. Ibu Naomi memiliki suami yang bernama Bapak Elimelek. Mereka memiliki 2 anak lelaki yaitu Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion sudah menikah dengan wanita yang berasal dari Moab. Tetapi mereka tidak memiliki keturunan. Namun sayang, Bapak Elimelek dan 2 anaknya telah meninggal dunia. Kehilangan suami dan kedua anaknya itu membuat Ibu Naomi sangat sedih dan merasa hidup sebatang kara. Akhirnya, Ibu Naomi memutuskan untuk pulang ke kampungnya yaitu di Bethlehem, Yehuda, Israel. Namun ternyata kedua istri dari anak lelakinya yang sudah meninggal itu pun ingin ikut bersama Ibu Naomi. Nama kedua istri dari anak lelakinya adalah Orpa dan Rut. Tetapi, Ibu Naomi mendesak Orpa dan Rut untuk pulang ke rumah orang tuanya saja, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dengan cara meninggalkan Ibu Naomi. Setelah beberapa kali Ibu Naomi mendesak mereka,
Orpa pun dengan sedih hati pergi meninggalkan Ibu Naomi. Orpa pulang kembali ke orang tuanya. Namun lain hal dengan Ruth. Ruth tetap ingin bersama-sama dengan Ibu Naomi dalam keadaan apapun juga. Hingga pada akhirnya, Ruth dan Ibu Naomi hidup bahagia bersama-sama di Bethlehem. Wah, adik-adik, ternyata Ruth memiliki hati yang tulus dan iman kepada Allah ya. Dengan kesetiaan dan kerja keras, Ruth kepada Ibu Naomi, walaupun sudah ditinggal oleh suaminya, itu membuat kehidupan bersama Ibu Naomi pun berubah menjadi kebahagiaan. Adik-adik, sepertinya kita harus kembali ke tahun 2020. Karena kalau kelamaan di sini, kita bisa terjebak selamanya nih adik-adik. Akhirnya adik-adik, kita kembali ke tahun 2020 nih. Nah adik-adik, dari cerita Ruth dan Naomi tadi, kita mau diingatkan agar berani untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama. Maksudnya, jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Karena dengan niat kita yang baik dan tulus, membantu orang lain, dan selalu berserah kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan membuat kehidupan kita bahagia bersama orang-orang yang kita kasihi. Contohnya, Tuhan telah memberikan orang tua yang selalu mengasihi kita, sehingga kita harus bersedia untuk setia kepada mereka dengan cara selalu mendoakan orang tua dengan tulus agar pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan dapat sukses dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga harus mau taat sama mama papa, mau belajar agar dapat nilai yang bagus di sekolah. Itu juga salah satu bentuk kesetiaan dan kerja keras kita sebagai anak kepada orang tua kita adik-adik. Nah, jika kita bisa melakukan itu dengan tulus dan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus, tentu kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita akan selalu merasa bahagia. Nah, untuk itu, yuk mari kita mulai berjanji untuk mau setia dan selalu tulus hati. Sekian cerita kakak pada hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mau mengucap syukur untuk segala berkat yang dapat kami nikmati sampai saat ini. Kami sadar betul bahwa karena kasih dan pengampunan-Mu lah maka kami ada. Tuhan, di kesempatan ini kami mau bersyafaat. Mampukanlah kami untuk saling menguatkan satu sama lain. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus selalu mau memberkati dan melindungi negara kami sehingga jauh dari orang-orang yang berniat untuk menghancurkan kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan, tuntunlah setiap aktivitas pemerintahan yang bekerja demi kesejahteraan rakyat dengan adil. Kiranya Tuhan juga mau memberikan kekuatan untuk seluruh aparat keamanan bangsa ini, untuk TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum di Indonesia agar segalanya dapat terjaga dan makmur. Kami mau berdoa juga untuk gereja dan pelayanan kami Tuhan, terkhusus untuk GPIB Pelita. Biarlah karena motivasi pelayanan yang benar di mata Tuhan, kami tetap setia untuk melayani.
Karena ungkapan syukur kamilah dan karena kesadaran untuk saling mengasihi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, itu yang dapat terpancar di dalam kehidupan bergereja kami. Sehingga melalui gereja kami ini jugalah iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus semakin kuat. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah omah opa, mama papa, om tante, kakak adik, saudara, dan semua keluarga yang ada di rumah kami. Kiranya karena perlindungan-Mu lah kami semua dalam keadaan dan kondisi yang baik. Umur panjang, sehat selalu, penuh berkat dan rezeki yang berasal dari Tuhan. Dan mampukanlah kami agar dapat hidup rukun juga damai. Dan untuk sekolah kami juga mau berdoa. Tuhan, kiranya guru-guru kami dapat memiliki hati yang tulus ikhlas dalam mendidik juga mengajar kami. Kami juga teringat untuk fakir miskin yang ada. Tuhan berkatilah, ajarlah kami untuk mau saling berbagi. Layakkanlah kami agar menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami pun mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Kami memohon penyembuhan dan pemulihan hanya kepadamu Tuhan. Kiranya melalui dokter, suster, dan tindakan medis yang dilakukan dapat menjadi lebih baik. Kami juga teringat untuk virus corona yang sedang ada di sekitar kami. Bantulah kami untuk mengatasinya dengan bijak agar keadaan ini bisa cepat berlalu. Inilah rangkaian doa syafaat kami Bapa, yang mau kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Yuk, dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini, agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Hai adik-adik, aktivitas minggu ini adalah kuis Alkitab tentang bacaan Alkitab yang tadi sudah kita baca, yaitu Rut 1 ayat 1 sampai 14. Nanti kami akan tampilkan pertanyaan untuk adik-adik. Lalu, adik-adik akan diberikan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Dan kami juga akan menampilkan jawaban setelah pertanyaan tersebut. Bisa kan? Oke adik-adik, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Siapakah yang memerintah di tanah Israel saat terjadi kelaparan sehingga Elimelek membawa keluarganya pergi? Waktu habis. Jawabannya adalah Hakim. Pertanyaan yang kedua. Ke kota mana di tanah Israel Naomi dan Rut pulang? Waktu habis. Jawabannya adalah Bethlehem. Pertanyaan yang ketiga. Sekitar berapa tahun kedua anak Naomi menikah dan kemudian mati? Waktu habis. Jawabannya adalah 10. Pertanyaan yang keempat. Siapakah menantu yang ikut bersama Naomi? Waktu habis. Jawabannya adalah Rut. Pertanyaan yang kelima. Siapakah nama anak Elimelek dan Naomi? Waktu habis. Jawabannya adalah Mahlon dan Kilion. Pertanyaan yang keenam. Siapakah menantu Naomi yang kembali kepada keluarganya? Waktu habis. Jawabannya adalah Orpa. Pertanyaan yang ketujuh. Siapakah nama istri Elimelek? Waktu habis. Jawabannya adalah Naomi. Pertanyaan yang kedelapan atau yang terakhir ya. Kemana perginya keluarga Elimelek ketika meninggalkan tanah Israel? Waktu habis. Jawabannya adalah Moab. Oke adik-adik, demikianlah aktivitas kita minggu ini. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Adik-adik dalam sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu di ibadah minggu depan ya. Adik-adik jangan lupa rajin cuci tangan, memakai masker jika berpergian,
dan makan makanan yang bergizi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!